Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Diah Indah Pratiwi dari SMA Negeri 1 Tambangan. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana media sosial mempengaruhi anak muda. Di era digital ini yang serba cepat ini, kita tidak bisa lepas atau mengabaikan peran media sosial dalam kehidupan kita, terutama bagi anak muda. Media sosial sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka, mempengaruhi cara mereka berinteraksi, belajar, bahkan memahami dunia. Pada presentasi singkat ini, saya akan mengajak Anda semua untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap anak muda, baik sisi positif maupun negatifnya, serta bagaimana kita dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalisir resikonya. Peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari anak muda. Pertama, mari kita bahas tentang konektivitas. Media sosial telah menjadi jembatan yang menghubungkan anak muda dengan teman, keluarga, dan komunitas. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, platform seperti Instagram, Facebook memungkinkan mereka berbagi momen penting dan tetap terhubung, menciptakan rasa kebersamaan yang sangat berarti. Selanjutnya, kita memiliki akses informasi. Media sosial memberikan kemudahan bagi anak muda untuk mengakses berita dan konten edukatif dengan cepat. Mereka bisa menemukan informasi terkini dan berbagi pengetahuan yang membantu meningkatkan kesadaran tentang berbagai isu sosial dan politik. Terakhir, mari kita lihat ekspresi diri. Media sosial memberikan anak muda ruang untuk mengekspresikan diri, membangun identitas mereka. Melalui konten kreatif yang mereka buat, mereka dapat menunjukkan minat dan nilai-nilai pribadi, serta terhubung dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama. Jadi, kita dapat melihat bahwa media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari anak muda. Dampak positif media sosial, peningkatan konektivitas dan informasi. Pertama, konektivitas global. Media sosial menghubungkan anak muda dari seluruh dunia, memperluas jaringan pertemanan, dan memperkaya perspektif mereka ini untuk menciptakan rasa saling pengertian dan toleransi antar budaya. Kedua, akses informasi seketika. Anak muda dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi terkini, berita, dan konten edukatif melalui media sosial. Ini membantu mereka tetap update dan isu-isu penting. Pengembangan keterampilan. Media sosial juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, menulis, dan kreativitas. Interaksi di platform ini melatih mereka dalam menyampaikan ide dan berkolaborasi. Dampak positif media sosial sangat signifikan dalam meningkatkan konektivitas, akses informasi, dan pengembangan keterampilan anak muda. Dampak negatif media sosial antara lain kecanduan, depresi, dan masalah kesehatan mental. Pertama, mari kita bahas kecanduan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengarah pada kecanduan, yang berdampak negatif pada produktivitas dan hubungan sosial. Ketika anak muda menghabiskan terlalu banyak waktu di platform ini, mereka seringkali mengabaikan tanggung jawab dan interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya, masalah depresi dan kecemasan. Paparan konten negatif, perbandingan sosial, dan cyberbullying di media sosial dapat memicu gangguan kesehatan mental. Anak muda seringkali merasa tertekan ketika melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, yang dapat menyebabkan rasa rendah diri dan kecemasan. Selanjutnya, mari kita lihat gangguan tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat elektronik dapat mengganggu siklus tidur alami. Ini sering menyebabkan insomnia dan kelelahan yang pada akhirnya gilirannya berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Jadi, dari ketiga dampak negatif ini, kita dapat melihat bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkelola dengan baik dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental yang serius di kalangan anak muda. Hubungan antara pengguna media sosial dan perubahan gaya hidup. Pertama, mari kita lihat tren kuliner. Media sosial telah secara signifikan mempengaruhi pilihan makanan anak muda. Mereka terdorong untuk mencoba berbagai makanan baru dan berbagi pengalaman kuliner mereka melalui foto dan video.
Hal ini tidak hanya menjalankan makanan sebagai objek estetika, tetapi juga membangun komunitas di sekitar minat kuliner yang sama. Ada tren perjalanan. Media sosial telah memicu semangat pertualangan di kalangan anak muda. Banyak yang terinspirasi untuk menjelajahi tempat-tempat baru dan mengabadikan momen perjalanan mereka. Dengan momen berbagai foto dan cerita perjalanan, mereka tidak hanya mendokumentasikan pengalaman, tetapi juga membagikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Terakhir, kita memiliki fashion. Media sosial yang sangat berpengaruh dalam membentuk gaya berpakaian anak muda. Mereka mengikuti perkembangan gaya terbaru melalui influencer dan selebriti yang mendorong mereka untuk mengekspresikan diri melalui pilihan pakaian. Ini menciptakan budaya di mana mode menjadi cara untuk menunjukkan identitas dan kreativitas. Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa penggunaan media sosial telah mengubah gaya hidup anak muda dalam hal kuliner, perjalanan, fashion, dan menciptakan tren baru yang dinamis dan menginspirasi. Tantangan mengelola keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Pertama, FOMO atau perasaan takut ketinggalan. Banyak anak muda merasa terdorong untuk menghabiskan waktu berlebihan di media sosial karena khawatir akan kehilangan momen penting. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan antara kehidupan online dan offline mereka. Selanjutnya, ada tantangan dalam membangun identitas digital. Anak muda dituntut untuk menciptakan citra baru, positif, dan bertanggung jawab di media sosial, memastikan bahwa apa yang mereka bagikan mencerminkan diri mereka yang sebenarnya. Bisa menjadi tugas yang sulit, terutama di tengah tekanan untuk tampil sempurna. Selanjutnya, keterlibatan sosial. Penting bagi anak muda untuk menyeimbangkan waktu di media sosial dengan keterlibatan sosial di dunia nyata. Interaksi langsung dengan teman dan keluarga sangat penting untuk kesehatan emosional dan hubungan yang bermakna. Mereka perlu menyadari pentingnya menjadi koneksi di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Dari FOMO, identitas digital, hingga keterbatasan sosial, kita melihat bahwa mengelola keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata merupakan tantangan yang signifikan bagi anak muda saat ini. Perlindungan privasi dan keamanan data di media sosial. Yang pertama, kebijakan privasi. Penting bagi anak muda untuk memahami kebijakan privasi dari platform media sosial yang mereka gunakan. Mereka perlu mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Memahami hal ini adalah langkah awal untuk menjaga privasi mereka secara online. Selanjutnya, informasi pribadi. Anak muda harus berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi di media sosial. Mereka perlu menyadari bahwa informasi yang mereka bagikan dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk berpikir dua kali sebelum memposting informasi pribadi yang dapat membahayakan keamanan mereka. Yang terakhir yaitu cyberbullying. Kita tidak boleh melupakan bahaya cyberbullying. Anak muda perlu memahami resiko yang terkait dengan bullying online, yang mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka. Ini termasuk melaporkan perilaku yang merugikan dan mencari dukungan dari teman atau orang dewasa. Dari kebijakan privasi, pengelolaan informasi pribadi, hingga pemahaman tentang cyberbullying, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi dan keamanan data kita di media sosial. Orang tua dan pendidik dalam mendampingi penggunaan media sosial. Yang pertama, komunikasi terbuka. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak muda yang mengenai penggunaan media sosial. Dengan berkontribusi tentang pengalaman mereka, tantangan yang dihadapi, dan perilaku di dunia maya, kita dapat membantu mereka merasa didukung dan dipahami. Selanjutnya, batasan yang jelas. Orang tua dan pendidik harus menetapkan batasan yang jelas mengenai penggunaan media sosial dan waktu layar. Dengan menentukan waktu yang aman dan batasan penggunaan, kita dapat membantu anak muda menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline, serta menghindari kecanduan. Yang terakhir, pengetahuan dan keterampilan.
Sangat penting untuk memberikan anak muda pengetahuan dan keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Ini termasuk pemahaman tentang privasi, keamanan, dan cara berinteraksi secara positif di dunia maya. Dengan keterampilan yang tepat, mereka dapat menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Jadi, peran orang tua dan pendidik sangatlah krusial dan dalam mendampingi anak muda menjalani pengalaman mereka di media sosial dengan aman dan bijaksana. Strategi untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial secara sehat. Langkah pertama, sadar diri. Untuk menggunakan media sosial secara sehat adalah kesadaran diri. Perhatikan bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi suasana hati, produktivitas, dan kesejahteraan Anda. Dari situ, buatlah rencana untuk mengelola waktu dan Anda di media sosial agar tetap seimbang dengan aktivitas lainnya. Selanjutnya, pilihlah konten yang Anda konsumsi. Ikuti akun dan grup yang menginspirasi, edukatif, dan membangun. Hindari konten negatif seperti berita yang penuh kebencian atau postingan yang memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang terakhir, keterlibatan sosial. Jangan biarkan media sosial menggantikan interaksi nyata. Tetap aktif dalam kegiatan sosial di dunia nyata. Luangkan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman, ikuti hobi, dan terlibat dalam komunitas Anda. Media sosial hanyalah pelengkap, bukan pengganti kehidupan nyata. Dengan menerapkan strategi ini, kesadaran diri, pemilihan konten positif, dan tetap aktif di dunia nyata, kita dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial dan memastikan tetap menjadi alat yang positif dalam hidup kita. Keseimbangan dan praktik terbaik untuk menghadapi masa depan digital. Pertama, edukasi. Edukasi adalah kunci yang sangat penting untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital di kalangan anak muda. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat tentang penggunaan media sosial dan teknologi, kita dapat mengekspresikan mereka menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Yang kedua, keseimbangan. Menciptakan keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata harus menjadi fokus utama. Anak muda perlu belajar bagaimana mengatur waktu mereka dengan bijak agar tidak terjebak dalam penggunaan media sosial yang berlebihan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial yang bermakna. Yang terakhir, keterlibatan. Keterlibatan dari orang tua, pendidik, dan komunitas sangatlah penting. Mereka harus aktif mendampingi anak muda dalam perjalanan mereka menggunakan media sosial. Dengan dukungan dan komunikasi yang sangat baik, anak muda akan merasa lebih aman dan terarah dalam menjelajahi dunia digital. Sebagai kesimpulan, dengan edukasi yang tepat, keseimbangan yang baik, dan dukungan komunitas, kita dapat membantu anak muda menghadapi masa depan digital dengan percaya diri dan bijaksana. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya ini adalah bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap anak muda, menawarkan manfaat seperti konektivitas, akses informasi, dan pengembangan keterampilan. Namun, dampak negatif seperti kecanduan, masalah kesehatan mental, dan gangguan tidur juga perlu diwaspadai. Penting bagi anak muda untuk memahami privasi dan keamanan data serta menyeimbangkan kehidupan online dan offline. Peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam mendampingi mereka. Dengan kesadaran diri dan pemilihan konten positif, kita dapat membantu anak muda untuk menggunakan media sosial secara sehat dan bijaksana. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.